tanggung jawabnya itu si pembina 25 dan penegaknya, seorang penegaknya adalah 75. Jadi kebanyakan kembali ke kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Balik lagi sama Windy. Berarti kalau misalkan kalian baru datang di channel YouTube Win, kalian nama Windy Rahmawati. Win mau minta maaf karena kali ini Win lagi di sekolah. Biasalah ya, ibu cekgu. Jadi di sekolah Win manfaatin waktunya yang luang dan mohon maaf kalau misalkan nggak pakai scarf. Biasanya Win kalau pembahasan tentang pramuka pasti pakai scarf, cuman hari ini emang dadakan banget, namanya lagi di sekolah ya, memanfaatkan waktu. Jadi mohon maaf baju Win nggak pakai scarf gitu ya, jangan fokus ke belakang ya guys. Di video kali ini Win mau ngelanjutin video yang kemarin tentang penegak. Langsung aja kita ke pembahasan. Nggak pakai lama-lama. Yuk. Pembahasan kali ini kan udah tahu ya, yaitu Bantara dan Laksana. Yang pertama adalah penegak Bantara adalah seorang calon penegak yang sudah siap menerima adat istiadat ambalan dan sudah menyelesaikan SKU-nya yang Bantara tentunya. Nah, setelah kalian menyelesaikan SKU, kalian akan dilantik sebagai penegak Bantara dan mengucap ulang janji Trisatya. Terus setelah kalian dilantik, ada beberapa hal yang kalian harus ikutin tetap dengan peraturan dan jangka-jangka tertentu untuk pengisian kegiatan-kegiatan kalian gitu. Yang pertama, setelah kalian sudah dilantik dan sah, jangan lupa kalau sudah dilantik memakai TKU atau tanda khusus untuk Bantaranya, yaitu TKU ya, disebutnya tanda kecakapan umum. Nah, yang sering dipakai di bahu ini menyimbolkan beban kalian. Jadi kadang pengalaman Win sendiri pas Bantara itu dikasihkan dari pembina saat sudah dilantik pengucap ulang Trisatya, dibacakan SK. Ini pelantikannya sesuai dengan adat kalian ya, adat ambalan kalian. Jadi bisa dikolaborasikan. Yang penting sahnya itu adalah mengucap ulang janji Trisatya. Nah, balik ke cerita. Setelah kita dilantik, dibacakan SK, dipanggil satu-satu, dikasihkan tanda kecakapan umumnya, TKU-nya dikasih ke kita, dan ada makna tersendiri gitu. Makna tersendirinya adalah tanggung jawab seorang pembina sudah diberikan kepada si anak tersebut gitu, si kakak penegak Bantara tersebut. Tanggung jawabnya itu si pembina 25 dan penegaknya, seorang penegaknya adalah 75. Jadi kebanyakan kembali ke kita. Nah, ini adalah simbolis bahwa si pembina memberikan tanggung jawab tersebut kepada kalian kayak gitu. Nah, yang uniknya adalah kalau ambalan Win dulu itu adalah saat sudah dikasihkan, sudah semuanya dikasihkan, berhadap-hadapan sama teman kita, berhadap-hadapan untuk saling memasangkan. Jadi istilahnya kita saling punya tanggung jawab antara satu sama lain. Teman-teman kita saling masangin, Win juga masangin gitu. Setelah selesai, barulah di situ kita sah untuk menjadi seorang penegak Bantara. Jadi sah jadi penegaknya gitu. Nah, terus setelah selesai kayak gitu, udah ceritanya beres, lanjut. Setelah kalian sudah sah, kalian akan diberikan kesempatan untuk membaktikan diri dan mengembangkan diri kepada masyarakat. Jadi sudah diberi kesempatan untuk membaur ke masyarakat. Jadi sebelum penegak Bantara, kalian masih yang namanya istilahnya di rumah, belum di kemana-manain, masih mengemban ilmu di rumah, di gugus depan. Jadi kakak-kakaknya ini memberikan ilmu atau memberikan arahan, seperti ini loh jadi penegak Bantara, seperti ini loh jadi penegak, dan sebagainya. Dan adat-adat yang lain juga dikasih tahu gitu.
Jadi pas kalian sudah bantara tahu nanti arahnya kemana gitu. Setelah itu kalian diperbolehkan untuk mengisi SKU. SKU-nya SKU menuju laksana yang mau ya, ini yang mau. Jadi kalau misalkan udah ngisi SKU laksananya sambil ya, jadi beriringan dengan mengisi SKK. Jadi SKU sama SKK beriringan untuk diisi. Nah, untuk SKK sendiri kalian boleh sesuai minat kalian. Misalkan ada yang suka naik gunung, di SKK sudah tertera ada beberapa persyaratan dan ada beberapa ketentuan juga yang harus dipenuhi. Jadi yang suka naik gunung, lihat nih SKK-nya seperti apa. Terus setelah kalian mengisi SKU, SKK, kalian juga sudah diperbolehkan untuk mengikuti satuan karya atau SAKA. Nah, SAKA ini adalah masih wadah organisasi pramuka atau wadah pendidikannya, wadah pendidikan minat dan bakat kalian untuk lebih matang lagi. Jadi selain di SKK yang biasa, kalian masuk SAKA juga kalian akan mendapatkan SKK. Jadi keterampilan khusus kalian bukan hanya istilahnya yang kalian suka, tapi ada ilmu-ilmu lain di SAKA yang kalian akan dapatkan, begitupun dengan SKK-nya gitu. Jadi SKK-nya bukan hanya yang 10 wajib SKK, tapi ada yang lain juga sesuai dengan minat kalian kayak gitu. Terus juga di Bantara ini yang terakhir adalah kalian sudah bisa membantu sesuai dengan kemampuan kalian, sesuai dengan kesempatan kalian di kuartirnya masing-masing. Mau itu kuartir ranting maupun sampai nasional. Itu harap diingat, itu sesuai dengan kemampuan dan kesempatan ya. Jadi jangan terlalu memaksakan atau seperti apa. Ketinggalan yang kalian sudah ikut SAKA di peraturan yang sudah tertera di Polmekbin yang 176 yang Win baca sekarang, itu kalian saat sudah menjadi seorang anggota satuan karya, kalian tidak boleh meninggalkan gugus. Gugus itu pangkalan atau ambalan gitu ya. Karena apa? Saat kalian punya ilmu di SAKA, kalian harus mentransfer ilmunya ke teman-teman kalian yang di ambalan sesuai dengan jadwal, atau misalkan sebulan sekali kalian sharing lah gitu, minimalnya kalian sharing tentang ilmu yang kalian dapatkan di SAKA tersebut. Jadi meskipun teman-teman kalian enggak satu SAKA sama kalian, tapi mereka tahu dan ilmunya dapat dari kalian kayak gitu. Itu soal Bantara. Kita lanjut ke yang laksana. Nah, teman-teman, kalau misalkan yang laksana itu tidak beda jauh dengan yang Bantara. Cuman ada beberapa hal yang memang beda karena kan tingkatannya juga lebih matang. Yang contoh yang persamaannya dulu. Pertama, yang laksana adalah seorang pramuka Bantara yang mengajukan diri sebagai pramuka penegak laksana yang sudah menyelesaikan SKU dan sudah tentunya dan pastinya dia sudah siap bertanggung jawab dengan adat istiadat, kewajiban yang ada di ambalannya. Terus yang kedua adalah dia juga dilantik sesuai adatnya dan mengucap ulang janji Trisatya dan diberikan tanda atau TKU yang sesuai dengan tahapannya, yaitu laksana. Yang ketiga, persamaannya adalah dia juga mengikuti SAKA. Cuman bedanya adalah dia melanjutkan. Jadi kalau misalkan kan SAKA itu misalkan ada yang penerimaannya 6 bulan sekali. Nah, otomatis di 6 bulan sekali ini si anak penegak Bantara yang mau ke laksana ini sudah menyelesaikan tahap keberapa misalkan kayak gitu. Terus beres satu SAKA, dia mau SAKA ke yang lain. Nah, juga laksana itu sudah diberikan kesempatan tersebut. Jadi mau pindah SAKA atau
mau melanjutkan ya silahkan, tapi tetap dengan melanjutkan kegiatan pendidikan di wadah pendidikan Saka kayak gitu. Yang keempat, persamaannya adalah membaktikan diri pada masyarakat. Perbedaannya adalah kalau misalkan saat kalian jadi bantara itu baru diberi kesempatan, sedangkan yang laksana ini adalah sudah diberi kewajiban memimpin ya. Jadi istilahnya yang bantara akan bersanding dengan si kakak yang laksana. Untuk si kakak laksana yang memimpin, penegak bantaranya ini mengikuti, istilahnya kayak gitu. Jadi saling memberi contoh. Kalau kakak laksananya kan pasti sudah bisa memimpin, jadi memberi contoh pada si kakak yang bantaranya kayak gitu. Persamaan yang kelima adalah mereka juga berperan dalam membantu kuartir sesuai dengan kesempatan dan kemampuannya. Itu kesamaan yang kelima. Nah, Win rasa kesamaannya ada 5. Nah, perbedaan yang lainnya adalah yang pertama, pramuka penegak laksana ini sudah harus atau diwajibkan ikut serta kursus yang diselenggarakan oleh kuartirnya. Kursus apa aja Kak? Contohnya ada misalkan yang Win pernah ikutin gitu ya, Dian Pinsat itu masuk kursus karena itu kepemimpinan. Kedua ada LPK, latihan pengembangan kepemimpinan. Terus ada KPDK, ada OPDK yang masuk DKR pasti ngerasain OPDK. Terus kursus-kursus yang lain yang memang bakal membangun kepribadian mereka yang lebih kuat kayak gitu. Jangan lupa juga, ini selalu Win pasti ingetin bahwa seorang pramuka yang sudah ikut serta dalam wadah pendidikan Saka tidak boleh meninggalkan gugus depannya, karena akan kembali lagi ke kalian. Ya contohnya kayak gini lah, kalian punya rumah, nah kalian terus ke sekolah. Kalau sekolah juga kan pasti minta apa-apa pasti ke rumah kan, dari mulai minta izin, terus pokoknya banyak hal yang bakal kembali lagi ke kalian. Istilahnya kalau Saka tuh rumah kedua kalian lah gitu. Pramuka penegak ini bakal banyak banget kegiatan-kegiatan yang memang sifatnya lebih ke administrasi, lebih ke istilahnya perbaikan diri, mencari jati dirinya tuh bakal terlihat gitu. Karena dari mulai kepemimpinan, tanggung jawab, terus solidaritas dan sebagainya itu bakalan kalian rasain di penegak. Mungkin cukup sekian dari Win di video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau misalkan ada yang kurang jelas, kalian boleh buka di Polmek Win 176. Win di sini mau share aja sedikit pengalaman Win. Terus kita saling koreksi kalau misalkan ada salah. Kalau misalkan kita ada udah yang benar, ya udah kita satu persepsikan kayak gitu. Mudah-mudahan cukup ya segitu. Mungkin cukup sekian dari Win. Jangan lupa tekan tombol loncengnya di bawah. Jangan lupa subscribe, like, comment, share ke teman-teman kalian kalau misalkan video ini bermanfaat. Apalagi sekarang mau mungkin kalian bakal penerimaan tamu ambalan, biar lebih paham tugas kalian seperti apa, makanya tonton video Win. Ya, mungkin cukup sekian dari Win. Mohon maaf apabila ada kesalahan, keafaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.